Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 angkatan 9. Ada Teh Nabela, Bu Yani, Bu Sinta, Teh Yeni, dan Teh Nisa. Kalau kata wawasan itu kan cara pandang. Kalau wawasan kebangsaan itu cara pandang kita sebagai warga negara tentang diri kita terhadap keberadaan bangsa dan negara kita. Yang tentu cara pandang kita itu tentu akan berbeda dengan cara pandang bangsa-bangsa lain tentang negara dan bangsanya. Wawasan kebangsaan, wawasan itu kayak sudut pandang gitu Bu, sudut pandang bangsa Indonesia tentang rakyatnya, wilayahnya gitu, yang beragam. Oke, nah menurut Karenita kita perlu nggak sih punya wawasan kebangsaan? Perlu banget sih Bu, kayaknya emang perlu banget, soalnya kita sebagai bangsa Indonesia kan harus tahu gitu cara pandang kita terhadap rakyat lain gitu, misalnya tujuannya harus kan kita harus bersatu gitu sebagai bangsa Indonesia. Harus taat ke pemerintah, ya aturan bernegara, misalkan kita harus tegakkan hukum, jangan sampai ada kepercayaan, ada yang masalah tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke Bela negara ya. Kalau bela negara itu berarti adanya keikhlasan, kesadaran dari diri kita sebagai warga negara untuk membela keberadaan bangsa dan negara kita. Bela negara itu kayak itu lebih ke sikap ya Bu, lebih ke perilaku warga negara yang benar-benar gitu, yang langsung kepada negaranya. Misalkan kalau kita itu negara sebagai bangsa Indonesia, jadi kita yang sungguh-sungguh terhadap NKRI gitu, tapi berdasarkan Pancasila juga sama undang-undang. Kita harus proaktif kepada pemerintah, seperti sekarang contohnya ada pemasyarakatan. Wawasan kebangsaan itu mungkin yang harus dimiliki ya Bu, kayak misalnya tuh kayak kita tuh harus rukun gitu sesama, kalau di kecilnya dulu di keluarga dulu aja rukun gitu, setelah keluarga kan nanti bisa ke masyarakat lain juga kita harus rukun. Terus misalnya kita harus sadar hukum juga, terus karena sebagai bangsa Indonesia yang baik juga harus ini kan Bu, bayar pajak. Harus mencintai tanah air dan bangsa. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu kan ideologi negara kita. Jadi setiap gerak langkah kita sebagai warga negara itu harus dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Contohnya atau misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara tentu adalah warga negara yang harus beragama. Ya, tidak boleh tidak beragama atau banyak agama, ya. Dan kemudian implementasinya kita harus menjalankan
agama itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian berikutnya bahwa kita itu adalah negara Indonesia. Ketika dibentuk juga kita nyadar sekali bahwa Indonesia itu beraneka ragam suku, budaya maupun agamanya. Maka dalam suatu masyarakat yang berbeda itu yang harus dikembangkan adalah toleransi, misalnya dalam kaitannya dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1 atau ketuhanan Yang Maha Esa. Siswa pakai batik. Kalau misalnya kuliah tuh dulu kalau misalnya Jumat tuh ada jadwalnya misalnya harus pakai batik. Jadi sebenarnya nggak wajib sih, tapi ya karena sadar diri juga gitu, biar melestarikan juga batik. Jadi ya udah pakai aja gitu, seminggu sekali kan lumayan ya pakai batik. Terus lucu-lucu juga gitu batiknya, sekarang kan motifnya lucu-lucu. Karena sekarang teroris dulu di dekat kantor polisi. Kita kan kalau kita tahu sehari-harinya aslinya orang mana, namanya siapa, kita tidak akan kecolongan. Berikutnya adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekarang contohnya misalnya sekarang kita menghadapi ancaman bahaya COVID-19 ya. Itu partisipasi warga negara itu dituntut sekali supaya segera berakhir wabah COVID-19 dari Indonesia. Contohnya misalnya kita taat pada aturan tentang kesehatan, misalnya menggunakan masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Ketika kita mematuhi ya, di setiap kesempatan kita tidak berkerumun dan lain sebagainya, itu adalah salah satu bentuk bela negara juga ya, karena kita sudah berusaha, ada kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Kita tidak memikirkan diri sendiri, tapi kita berpikir untuk kepentingan bangsa dan negara. Beli Jeko, beli CFC atau beli Hokben tuh kayak punya Indonesia gitu. Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Pancasila itu kan ideologi negara kita. Jadi setiap gerak langkah kita sebagai warga negara itu harus dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang ada dalam Pancasila. Contohnya atau misalnya sila pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kita sebagai warga negara tentu adalah warga negara yang harus beragama. Ya, tidak boleh tidak beragama atau banyak agama, ya. Dan kemudian implementasinya kita harus menjalankan agama itu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian berikutnya bahwa kita itu adalah negara Indonesia. Ketika dibentuk juga kita nyadar sekali bahwa Indonesia itu beraneka ragam suku, budaya maupun agamanya. Maka dalam suatu masyarakat yang berbeda itu yang harus dikembangkan adalah toleransi, misalnya dalam kaitannya dengan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila ke-1 atau ketuhanan Yang Maha Esa. Misalnya perbedaan agama kan kita harus saling menghormati ya Bu, harus saling menghormati sama saling menghargai juga dalam misalnya tuh interaksi sosial, biar nggak ada perpecahan di masyarakatnya juga. Kan di Pancasila juga sebenarnya ada kayak kan keberagaman itu sebenarnya bukan penghalang buat kita kerjasama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik
luar biasa banget. Makasih ya Bu Renita. Kayaknya segitu dulu deh untuk wawancara kali ini. Makasih banget buat waktunya, udah ngeluangin waktunya. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu ya Bu ya. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari interview ketiga narasumber yang berbeda generasi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara wajib dimiliki oleh setiap warga negara tanpa memandang profesi dan generasi. Karena wawasan kebangsaan adalah salah satu modal penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai bela negara baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kerja, walaupun dengan cara yang berbeda-beda. Mari kita tanamkan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih Ibu atas kesediaannya, atas waktunya. Mungkin terakhir ada yang ingin Ibu sampaikan untuk kami para CPNS peserta didik pelatihan dasar tahun angkatan 2021. Ya, untuk seluruh CPNS, Anda adalah orang yang beruntung di mana sudah dapat melalui serangkaian seleksi dan Anda adalah pemenangnya. Manfaatkan itu dengan baik situasi seperti ini. Kemudian kalian harus jujur, tangguh, profesional ketika menjadi PNS dan betul-betul tulus, ikhlas mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara.